Kita mulai dari Tom Lembong, Menteri Perdagangan tahun 2015 sampai 2016. Di masa ini, produksi gula kita sekitar 2,5 juta ton. Padahal, kebutuhan nasional udah tembus 5,7 juta ton. Artinya kita minus. Lebih dari 3 juta ton impor dilakukan sebesar 3,09 juta ton. Tapi tetap belum cukup. Status masih defisit. Nah, karena dia cuma menjabat sebentar. Data ini kehitung barengan sama penerusnya. Lanjut, Enggar Tias Tokita, Menteri dari 2016 sampai 2019. Produksi naik dikit jadi 2,3 juta ton. Tapi kebutuhan juga naik ke 6 juta ton. Impor dilakukan besar-besaran, tembus 4,45 juta ton. Tapi tetap aja masih kurang, sekitar 700.000 ton. Status belum aman, banyak kritik waktu itu soal impor yang nggak ngebantu petani dalam negeri. Masuk Agus Suparmanto, jabatannya singkat, tapi tetap megang peran penting. Produksi sekitar 2,1 juta ton, kebutuhan nasional di angka 6,2 juta ton. Dilakukan impor sekitar 3,3 juta ton. Tapi defisitnya masih 800.000 ton lebih. Status masih minus. Banyak suara-suara nyebut kebijakan masih warisan sebelumnya. Giliran Muhammad Lutfi, tahun pandemi dan banyak gejolak harga pangan. Produksi gula nasional tetap mentok di 2,1 juta ton. Sementara kebutuhan makin tinggi, 6,4 juta ton. Impor disiapkan sampai 3,6 juta ton, tapi realisasi kadang nggak sesuai. Masih ada sisa kurang, sekitar 700.000 ton. Status kritikal. Saat itulah isu gula industri dan konsumsi mulai makin ruwet. Setelah itu, masuk Zulkifli Hasan, fokus ke stabilisasi harga dan distribusi. Produksi lokal tetap stagnan di 2,3 juta ton. Sementara kebutuhan udah 6,5 juta ton. Impor dilakukan sekitar 3,7 juta ton, tapi hasil akhirnya masih defisit 500 ribuan ton. Status belum stabil. Banyak upaya audit stok, tapi akar masalah belum selesai. Terakhir, yang masih menjabat, Budi Santoso baru pegang jabatan, tapi beban lamanya numpuk. Produksi diprediksi 2,4 juta ton, kebutuhan udah nyentuh 6,6 juta ton, rencana impor 3,8 juta ton, tapi masih kurang sekitar 400.000 ton. Status masih kekurangan. Apakah bakal berubah? Atau ini bakal jadi lingkaran manis yang terus pahit buat rakyat? Dari tahun ke tahun, beda menteri, beda gaya. Tapi masalahnya masih itu-itu juga. Produksi mandek, impor nambah, stok tetap kurang. Jadi sebenarnya ini soal siapa yang duduk di kursi, atau soal sistem yang nggak pernah berubah? Jawabannya nanti kita bahas, tapi nggak sekarang. Karena kalau lo udah nonton sejauh ini, lo pasti juga ngerasa